Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih memberi kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Yang kedua, semoga salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Itulah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang ikhlas. Ikhlas dalam arti yang sering kita pahami adalah melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Pengertian ini sedikit banyak sudah benar, hanya saja kurang tepat. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai banyak sekali dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang arti tidaklah mereka diperhatikan kecuali untuk mengesahkan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dalam sholat tak berbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dan prioritas hidupnya. Fenomena di atas banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita dihadarkan oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri, karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktik, dan karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah diminta Allah apabila tidak tanpanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkataan yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah. Saya kutip satu kisahnya, dikatakan nanti di hadapan Allah ada seseorang hamba ditanya oleh Allah, apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Ia menjawab, saya berjuang dan berperan demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah berkata, dusta kamu, sebenarnya kamu berperan bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kita kamu telah menyandang gelar tersebut, kemudian Allah memerintahkan agar dia diciptakan dan dilempar ke neraka. Kutipan hadis sahih di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah.
atau melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal juga ikhlas menjadi barometer sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah memahami urgensi berlaku ikhlas, maka hendaknya kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah sirahkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Kita cukup dulu untuk singkat tentang ikhlas ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Mas Mirsad yang sudah menyampaikan kultum. Sudah 7 menit tak belum Mas Anda? Pas. Tahu? Wah. Kalau apa? Ya, alhamdulillah ini sudah pas lah. Nah, ada yang ingin menambahkan, melengkapi, atau ada yang ingin ditanyakan pada Mas Mirsad barangkali, atau secara umum ingin menambahkan, mungkin pernah ikut di pengajian terus mendapatkan materi yang tema yang sama tentang ikhlas, tapi ada kisah tertentu atau ada pelajaran